Alhamdulillah. Sehat Kamu gimana? ya, amin. Seril, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Aduh, siapa tuh? Nah, siapa ya? Ada clue nggak sih? Kayaknya sih asik sih. Asik. Terus, Apa lagi? clue lainnya? Seru. Terus apa lagi? Ganteng nggak? Penasaran gak sih ganteng atau enggaknya? Nah, yang di depan kita udah ketawa-ketawa. Langsung aja kita kenalan sama Bang Ojen dan Bang Iis. Boleh dikenalin Bang Ojen? Oke, halo kawan-kawan semua. Hah? Nama gua Alpia Mufti. Panggilan sayangnya Ojen dari angkatan 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Istianto Nugroho, biasanya dipanggil Is, sama angkatan 90142. Yes. 142-nya semangat banget ya. Gua lupa nyemirnya lagi biar kelihatan muda. Gua lupa semirnya habis. Yes. Sekarang sama Bang Iis usahanya apa nih? Siapa yang jawab duluan? Iis atau gue? Boleh. Iis Siapa dulu boleh? deh. Bang Iis dulu Iis. deh. Kalau saya biasa masih kuli di kantor orang. Kulinya masuknya mana dulu nih? Ya, Iis the best lah. The best lah. Kalau gue sih bekerja di transportasi ya, transportasi online. Jadi gue pelakunya supir online kalau gue. Supir online. Terus juga ada usaha percetakan bareng-bareng sama kakak ipar di daerah Bekasi. Di sana buka percetakan juga. Terus sama properti juga. Properti khusus bikin rumah keong. Keong-keong sekarang pengen ada balkonnya rumahnya sekarang biar pada bisa ngopi gitu. Ya sih bercanda itu bercanda. Jadi cuma percetakan sama supir online aja. Supir online. Jadi kalau waktu luang gue nyupir, kalau lagi banyak pekerjaan ya fokus di percetakan kayak gitu. Wow. Apaan wow? Enggak biasa aja sih. Kayaknya tiga. Jadi tiga. Dua. Dua. Rumah Jadi keong satu. jangan gitu, rumah keong enggak. Bohongan. Bohongan doang. Bohongan, dua aja. Bang, kalau misalkan tahun 90 tuh seperti apa di 142? Iis dulu atau gue? Terserah lah. Iis dulu deh. Bang Iis dulu Iis dulu, boleh. Iis dulu. Yang pasti itu 142 tetap kayak cuma satu-satunya sekolah di tengah kuburan yang pasti itu. Ya pasti. Iya Ya. kan? Emang gak ada lagi. Emang julukannya itu ya? Iya. Dulu ruang kelas kalau nggak salah cuma 6. 6. 6 kalau nggak salah. 6. Enggak 6 lah. 6 kalau nggak salah. Oh iya? Iya, ada rumah buat dinas, buat rumah kepala sekolah di tengah yang ada pohon duren. Lu angkatan 90 apa ya tahun 80? Beda alam lu sama gue. Emang ada? Beda alam. Bang Enggak, Ojen, kok. Iya. ini cuma masalah ingatan Bang Iis. Nah, Terus ingatan gue masalah lagi ya. Sorry. Oh iya, Is. Ada ya? ingetannya tuh cuman ini sama yang jual apa kantin di belakang. Enggak. Oh iya ada. Oh iya. Ada. Oke. Emang ada yang spesial sama yang penjaga kantin nih? Nggak tahu ya. Gue sih enggak sih, gue biasa Biasa aja. ngambil bakwan 3 ngakunya 1. Ya. Enggak, bohong. Kayaknya rata-rata emang pelajar kayak gitu sih ya. Terus. Beli 3, bakwannya 1. Terus ditagih nggak tuh Bang kalau kayak gitu? Gimana dulu ditagihnya? Deal yang ngambil gue enggak. Enggak apa? Enggak ketahuan. Enggak. Kalau gue gini, masuk 142 itu kalau boleh dibilang perjuangan banget buat gue. Gimana tuh? Karena standar name-nya itu dulu tuh tinggi 142. Jadi pilihannya di era gue itu sewaktu lulus dari SD itu pilihannya hanya 2 SMP. Dan itu masing-masing SMP itu punya standar name-nya sendiri-sendiri. Kebetulan waktu itu pilihan pertama gue itu 142, kedua 206. Ya Is, lo 219. oh lo 2019, kalau gue di 206. Masuklah di SMP 142, tapi gue waiting list di situ. Karena name gue di bawah rata-rata. Terus? Tuh saking pinternya gue tuh di bawah rata-rata gue akhirnya. Saking pinternya banget ya, Nah, melampaui gue di batas. waiting list di urutan kelima. Dulu hampir rata-rata masuk situ name di atas 35 kalau nggak salah. Wow. Yes. Dan gue name-nya itu hanya 32. Wow, 32 itu kan udah sebetulnya udah tinggi banget ya Bang ya? Makanya SMP 142 tuh is the best pada era itu. Bener-bener is the best. Akhirnya gue nunggu kan. Siapa nih yang nggak jadi masuk di 142? Akhirnya masuklah gue di situ. Bangga banget gue. Karena di era gue, kalau lo nggak masuk SMP negeri
Udah. Malu. Berarti enggak oke ya Bang. Ya, Berarti udah, kelar. enggak Hidup lu pada hari itu kelar udah. Beneran kelar. merasa Bener. enggak pinter gitu ya? Apa? Boleh dibilang itu juga ya kan. Terus zamannya gue tuh zamannya lupus kan dulu tuh. Jadi kalau saling ketemu temen, sekolah di mana lo? Cie. Iya. 142. 142. Keren gitu, gue. berasa keren Iya. gitu ya. SMP mana lo? Yang kita nggak denger gitu kan. Wah, nggak udah kelar hidup lo hari itu. Kalau nggak lo masuk SMP negeri, itu ceritanya gue. Jadi bangga banget gue bisa masuk 142. Itu kenapa milih 142? Kan tengah-tengah kuburan gitu. Nah, gue lagi yang jawab ya. Ya, Gua dulu. terus ya. Jadi yang sekolah di situ sebelumnya itu kakak gue ada 2. Kakak gue itu di lulusan era tahun 80-an lah dua-duanya itu. Dan gue ngelihat dia nih, udahlah gue nggak mau ngambil resiko deh. Mendingan yang udah ketahuan aja deh 142. Tapi gue belum tahu fisiknya kayak gimana itu sekolahan. Belum tahu, coba dengernya di dekat kuburan aja gitu. Setelah gue daftar ke sana tuh ngelihat, wih, Keren banget. hari itu gua langsung hafal ayat kursi gua di situ. Langsung hafal ayat. Itu bener-bener kuburan ternyata gua bilang nih. Wah, keren nih tantangan buat gue. Berarti dia dari awal itu nggak tahu 142, cuma denger-denger cerita Dengarnya itu di 142. kuburan. Di kuburan. Maksud di lingkungan kuburan. Cuma nggak tahu bentuk fisiknya kayak gimana gitu Ternyata kan. bener-bener ya. Ternyata Masya Allah gue bilang. Makanya mulai hari itu ayat kursi gue hafal banget dari situ. Itu bener-bener loh di lingkungan kuburan. Keren banget deh. Yes. Bener. Keren Cuma banget. satu-satunya. Satu-satunya sekolah tuh yang deket kuburan itu doang is the best lah. Is the Keren ya. best. Satu ya di Jakarta. Betul. Kalau Bang Iis sendiri, kenapa milih 142? Ya pertama yaitu Gak karena ada abang pilihan. juga lulusan situ. Tahun abang tuh kalau nggak salah lulusan 87. Oh, iya. Yang laki ya, Is, ya? Yang laki ya? Karena laki kata 87. Ya udah akhirnya alhamdulillah dapatlah di 142. Emang name lo berapa Is? Kalau nggak salah 37. Wih, pinter banget. Tahu gitu gue nyontek sama lo. Nyesel nggak nyontek? Nyesel lu nggak? Lu nggak bilang lu pinter lu. Lu kan dulu SD ingusan lu. Lu bener dulu di SD nih dipanggilannya ingus. Jadi tiap ngobrol ingusnya meler, tarik lagi ingusnya meler, dipanggilannya ingus dia. Pinter lu ternyata ya. Ingusnya membawa keberkahan. Iya pinter baru gue tahu, gak nyangka baru tahu ternyata ya. lu pinter banget dah. Gue nyesel nggak nyontek sama lu tuh Is. Berkat podcast jadi tahu Bang Ojen Apa? kalau Bang Iis pinter. Yes, benar. Karena kalau gue lihat dari tampangnya standar kan, iya kan standar gitu kan. Standar apa nih? Standar 2. Iya. Biasanya diem-diem itu memang menghanyutkan, Bang. Enggak juga. Oh, enggak Kalau juga. dia beda. Dia Diem-diem lebih sibuk buat narik ingusnya gitu kan. Jadi diem. Nah, diem pret-pret gitu. Oke, lanjut. Next. Pertanyaan berikutnya. Bang Ojen, Yes. tadi kan sempet cerita tentang lupus. Apa sih? Itu kue atau apa? Nah, Kue ini ada lupus. ceritanya lagi nih gue. Gitu. Waktu SD itu kan kita masih di lingkungan unyu-unyu kan nih. Unyu-unyu dalam artian Unyu-unyu gini tuh loh. ayam. Bukan, itu piyik-piyik. Jadi dari teman-teman yang lingkungannya deket-deket gitu kan waktu masih SD tuh ya kan, terus ya kayak teman-teman IS ini juga teman dari SD. Jadi lingkungannya masih yang ini teman-teman gue di rumah gitu kan. Setelah masuk SMP, gue baru ngeliat tuh dunia luar kayak gimana. Bener nggak Is? Bener. Oh biasanya di dalam mulu. Enggak, tadinya di lingkungan deket rumah aja kan mainnya kan. Rumah ke sekolah. Udah gitu teman-temannya juga Itu lagi, itu lagi gitu Bener. ya? Pas sekolah di 142 itu gue merasa ini dunia luar gue nih. Gue harus siap-siap jadi laki-laki di sini nih. Iya dong. Lu iya biasanya dong. Iya, dulu unyu-unyu kan gue bilang. Yang masih unyu-unyu banget kan. Wah, 142 sekolah naik bus. Terus Naik metro Metro Mini. Dulu pilihannya tuh cuma 2. Apa tuh? 70. Kopaja B94 ya sama S70 Joglo Blok M. Nah, kelebihannya dua angkutan transportasi ini adalah sebisa mungkin 2 jam sebelum masuk sekolah lu udah naik. Iya. Karena Bener. jalannya kayak keong. Karena tuh mobil persnelingnya cuma 2, mundur sama gigi 1. Itu lama banget bener. Lama banget itu jalannya. Pelan banget ya, Bang. Pelan banget. Kopaja kali. Kalau 70 biasanya kan ngebut. Enggak. Sama pelan. Kopaja lebih parah lagi. Iya. Keluar dari poolnya, dia nunggu ayam batuk dulu baru keluar. Bukan ayam bekokok, ayam batuk.
baru keluar. Itu lama banget, tapi kita nggak ada pilihan. Transportasinya hanya 2 itu ya Is ya. Jadi Connect S70 tuh. Dan zaman dulu kalau nggak salah 70 pun jumlahnya juga nggak banyak, sedikit Betul ya. banget, betul banget. Udah bisa ngerem aja tuh mobil udah bagus banget deh. Udah bagus banget. Nanti kalau anak 142 masuk, ntar miring ke kanan, miring ke Banget. kiri. Dan kita nih orang-orang tersisihkan karena pada waktu itu kita bayar cuma 50 perak kalau nggak salah Is ya. Naik busnya. Kalau nggak salah. Jajan berapa lo kalau? Gue gope. Sama. Gope, berarti 50 perak kita Iya. naik bus. Jadi kalau bus itu masih kosong, kita udah ditegor duluan nih sama tuh Connect. Bayar 100 lo ya, jangan gocap lo. Kita sih aja ya kan. Gitu. Dulu tuh kita dimusuhin sama Connect. Karena bayarnya 50 perak. Emang harusnya? Dia maunya kita 100. Kita bayar 100. Terus ngomong-ngomong lupusnya kemana nih? Enggak, entar dulu. Belum Ada panjang cerita panjang. dulu nih. Oh iya. Masuk naik transportasi itu kan. Pas sekolah kita ngelihat orang yang umurnya di atas kita 2 tahun. Bener dong, kelas 2, kelas 3. Cara ngelihat dandanannya tuh, wih, Keren. bukan keren, bingung gua malah. Oh bingung. Kenapa tuh? Bingung karena kan waktu di SD kita belah miring ya kan yang masih dibedakin sekolah iya dong. Iya kan dibedakin ya mama Kayak kita. celepuk ya? Iya udah putih banget ya belepotan. Kayak celepuk. Kayak donat yang pakai gula halus tuh. Nah dibelah miring gitu kan. Pas ketemu 2 angkatan di atas kita. Wih. Fashion apa nih? Tangan digulung. Iya kan? Buka kancing. Tulangnya kelihatan kan kurus-kurus orang dulu kurang gizi. Iya kan? Rambut nih, jambulnya nih. Ini kucek-kucek Rambut itu kayak mungkin modelnya ya lupus sama Simon Le Bon. Nah, Tahu Simon Le Bon? Enggak. ya penyanyi zaman dulu Vokalisnya deh. Duran-Duran. Jadi yang jambulnya di sini nih, jambulnya nih kucek, udah mambang ditarik-tarik di sini nih. Nah, itu zamannya dulu tuh kan. Ih, gila nih. Nih jangan-jangan anak nakal nih begini loh. Kita kan namanya nyunyu. Wah, ini anak nakal. Berjalannya waktu. Wah, film Lupus. Kita nonton film Lupus dulu Is ya. Lupus tuh udah keren banget zaman dulu tuh. Dan gaya dandanannya Lupus tuh dipakai sama anak-anak di zaman itu. Oh gitu, jadi lupus itu sebetulnya tadi Film. Terus diangkat jadi fashion pada saat Jadi itu. fashion di eranya Era itu. Sekali waktu gue tanya sama temen gue nih, Iya. tuh rambut lo bisa mengkilat sama jambul kayak begitu gimana cara gitu? Gue pengen kan, pengen banget, pengen Karena ikutin. soalnya waktu itu masih belah pinggir. Masih belah pinggir kalau gue kan, keren Belum ikutin banget. fashion saat itu. Belum. Udah, lo beli aja yang namanya Vaseline. Apaan Vaseline? Itu minyak rambut. Belinya di mana? Di apotik. Lah, kok belinya di apotik? Gue bilang nih. Ternyata benar Vaseline itu adalah sebenarnya itu salep yang buat nyetek pohon. Oh, buat Jadi pohon disetek, pas mau disambung lagi diolesin Vaseline. biar nempel gitu. Biar nempel. Sama yang namanya tanco ya Is ya. Tanco. Tanco ada tuh. Jadi tempatnya gede. Sekali lo blepetin ke rambut, seminggu nggak hilang-hilang tuh mengkilatnya. Udah ini dilalerin. Merek ini ya, apa semir bukan semir ya kayak Minyak rambut. Minyak rambut. Pomade ya? Apa sih? Apa sih? Kalau zaman Iya sih, kalau sekarang sekarang pomade. pomade ya. Iya. Lah kayak gitu. Pomade sampo jamet. Pilihannya itu dulu Tanco, Breeze, tua Breeze. Kalau Breeze nggak kaku. Kalau Breeze nggak kaku, basah doang. Licin doang gitu. Licin doang. Kalau kena air meleleh tuh putih-putih. Kalau Tanco, wah, lu mau kena banjir juga rambut lu begitu aja tuh. Dari pagi sampai Dari siang. pagi sampai sore. Rambut anti badai. Oh, udah itu dia mereknya Tanco. Itu gue ikutin situ. Pakai Tanco begini-begini, eranya Lupus dulu ya. Kalau misalkan eranya lupus, 142 itu termasuk yang ikut-ikutan nggak sih sama eranya lupus? Iis. Dari style gaya gitu. Kayaknya sih semua pasti ngikutin sih. Soalnya emang lupus waktu itu ngetren banget sih. Ngetren banget. Jadi film yang ngebawain anak-anak muda. Jadi ceritanya tuh awal anak-anak muda gitulah, zaman-zaman SMA-nya dia. Dan kita di eranya dia nih yang nggak beda jauh lah SMP kan. Akhirnya kita ngikutin lah trennya dia gitu, Lupus. Karena Iya. waktu itu memang zamannya dulu tuh film itu juga nggak banyak ya bang ya? Enggak yang berjiwa-jiwa muda ya. Iya.
Lebih banyak dulu film setan, Susana, ya kan, Berry Prima yang berantemnya di kontainer gitu kan. Kan kadang kita nggak cocok ya namanya anak SMP masa main kontainer gitu kan. Jadi iya kan. Jadi pas Lupus masuk karena Lupus itu menceritakan tentang anak-anak muda. Benar. Dan pada akhirnya stylenya dia dipakai lah nih sama di eranya kita gitu, Bu. Nah, bukan Sahabat 142 aja, tapi semua anak muda tahun 90 mungkin karena cerita ini jadi teringat kembali. Betul. Waktu gue dulu zamannya Lupus nih, gitu ya. Keren itu. Pakai permen karet kan? Punya belembungin. Tor gitu loh. Cuma gue nggak bisa bikin ininya. Oh, kenapa tuh? Bibir gue kegedean kayaknya. Jadi gitu, gue nggak bisa. Tahu Is bisa kali, Is jagonya. Bisa. Oh nggak bisa juga. Tapi semua gaya Lupus diikutin nggak, termasuk tas. Yes. Tasnya juga. Tasnya. Sampai Apa yang paling bermerek dulu. Dulu sih boleh dibilang nggak bicara merek ya. Tapi udah ada lah dulu ya, kayak dulu tetap Ada. ya tetap lah kalau dari dulu yang masih itu tetap Converse lah. Oh tas ini ya. Bukan sepatu. Oh, sepatu. Oh sepatu. Kalau tas, Kalau tas Alpin. Alpin ya, Nah, Alpin. Dulu tuh ada tas kita modif sendiri. Tasnya panjang-panjang, inget nggak lu? Iya. Is? Tasnya panjang. Maksudnya? selempang gitu. Ya, Jadi selempang. tasnya sampai nyeret-nyeret tuh di aspal, beneran. Apa yang udah kelewat sama tuh aspal di tas tuh bisa nempel tuh. Lo nggak tahu apa gitu kan, ludah, apa teh kotak, ini nggak tahu. Itu nyengser sama tas dibuat dari paralon. Bener ya, Is? Paralon. Jadi paralon kita bikin, dipotongnya segini, ditutup sini, di sini tutup, kasih tali. Talinya pakai apa tuh? Macem-macem. Tali rapia, Ada terputus. bukan ada lah, mereka bisa modify sendiri. Ada talinya. Nah, masuknya buku mau nggak mau harus melengkung kan? Iya, Dimasukin. Pas lo belajar, lo buka tuh buku melengkung, jadi tetap melengkung. nggak bisa. Nggak bisa Karena jadi. ngikutin paralon Bener, itu. paralon bentuknya melengkung. Tuh buku ikut melengkung yang ada. Nah, kayak gitu tuh dulu. Saking trennya gue pernah ngikutin kayak gitu. Itu biaya murah tapi ngikutin tren. Tapi keren gitu ya kalau Eranya. Kalau sekarang sih lo dibilang. Kalau sekarang lo ikutin mah, hari hidup lo. kayak norak gitu kalau sekarang ya. Lo iya, ini apaan? Harus tempat buang air kan? Iya kan? Iya bener-bener. Tadi jadi di tas ya. Kurang lebih kayak gitulah di era-eranya gue ya. Terus Bang, kalau misalkan zaman dulu fashionnya celananya itu apa sih? Pendek, panjang gitu. Kalau dulu nggak boleh panjang. Nggak Oh, boleh nggak panjang. boleh malah. Nggak boleh. Wajib pendek. Wajib pendek. Masalahnya bukan di celana kalau gue. Gue masalahnya di kos kaki. Kenapa tuh? Kos kaki gue selalu jadi masalah. Kenapa? Karena kendor. Jadi pada akhirnya pakai karet. Jadi lo lihat nih ya. Anak Lo zaman lihat nih zaman dulu nih ya. Kalau dia pakai kos kaki digulung atasnya, berarti dia pakai karet. Udah itu aja. Itu aja. Tapi bikin ketawa ya Bang waktu kalau kita inget zaman-zaman dulu itu. ya pastilah lucu ya kadang-kadang kalau diingat. Lucu ya. Karena kalau kita lihat kan, ya ilah zaman dulu eranya kayak gini loh cara gue berpakaian gitu kan. Terus oh zaman dulu transportasinya kayak gini loh gue alamin. Dan itu gue seneng banget ngalamin ya. Karena kenapa? Di era sekarang tuh udah nggak dapet lagi. Mana Nggak ada dapet, anak- nggak anak-anak sekarang pakai nggak ada. Pernah nggak Indah pakai sepatu tapi talinya sedotan? Nah, Nggak pernah. Itu Ini- gimana? Oh pernah. Bisa aja ambil ujungnya buat niket biar nggak itu biar kencang pakai sedotan. gimana tuh Bang? Pakai Iya di ujungnya pas di ujung aja pas di atas tuh udah diiket aja pakai sedotan. Udah. dan itu jadi fashion juga. Jadi fashion Jadi fashion juga. Berarti keren loh, kreatif loh anak-anak zaman dulu ya. Kreatif banget. Pokoknya Kreatif lo dan lihat kos kaki atasnya digulung, udah pakai karet aja. Tapi diperiksain nggak sih tuh Bang? Enggak. Enggak lah. Enggak Kos kaki diperiksa. bebas dulu. Bebas harus putih. Oh harus Wajib. putih Harus sama ya wajib dari putih. dulu ya sampai sekarang. Sepatu hitam. Sepatu hitam itu wajib, nggak boleh ada yang lain. Kalau rambut gondrong, rambut gondrong Nggak boleh. Rambut gondrong nggak boleh. Gondrong nggak boleh, kecuali model lupus tadi yang gue bilang ya. Kalau masih lupus gitu masih boleh, karena kan nggak harus gondrong kan. Asal lo kucek-kucek aja juga dia ngembang itu. Terus lo tarik-tarik sedikit juga udah kelar. Udah ada busa musir belum sih Bang? Itu? Bu Samosir Ada nggak sih Is?
Tar dulu, yang paling tuh yang Sama kayaknya guru enggak, apa belum, ya? belum. Maaf, Guru seni. Bu Fatimah, Bu Fat Sihombing. Fatimah Siombing lah ya, Fatimah Siombing. Kalau guru biologinya Bu Silaban. Silaban Jelas, ya. Bu nama lengkap siapa Bu? Gue memori gue udah mulai berkurang, mohon maaf ya, mohon maaf. Karena usia ya, Bang? Mohon maaf. Karena usia. 1 GB ini sekarang. Mohon maaf. Kalau yang paling sering dirazia sama guru-guru antara Bang Ojen sama Bang I siapa? Kan gue bilang tadi, gue hampir smooth. Era itu gue smooth banget sekolah. Tapi waktu itu rambut sih yang sering dirazia. Sering tuh, tapi gue nggak pernah. Nggak pernah apa? Nggak pernah Kena. dicukur atau nggak pernah. Karena gundul atau gimana? Karena tetap pakai style nyokap gue yang disisirin ke sebelah ke samping. kanan. Iya, ke samping. Jadi tetep kesannya itu anak baik gitu loh kalau baik gitu. banget. Baik Gue itu baik banget bener. Nggak pernah yang berbuat kenakalan. Gue di SMP itu nggak pernah. Madol itu gue nggak pernah. Ngerokok, minum minuman keras apa nggak pernah juga gue. Tapi waktu zamannya dulu anak-anak zaman 90 tuh ada memang rokok ada. Ada. Oh banyak. Banyak. Karena pada era itu juga kadang nih yang seangkatan kita ketemu sama Angkatan atas. kakak kita nih yang ternyata mereka itu bertetanggaan, ngerti nggak? Di kampungnya itu, di rumahnya, yang pada akhirnya ya mungkin mereka kebawa ya, karena oh nih kakak gue nih, angkatan gue Keren. Merasa dulu kan waktu lo masih anak-anak tuh banget. pencarian jati diri kali Bang ya, kayak gitu ya. Gue lebih cenderung teraniaya dulu kelas 1-nya. Tiranya gimana tuh? Jadi setiap masuk, kan dulu kelas 1 itu masuknya siang, ya, Is, ya. Siang. Jadi pas kakak angkatan kita tuh udah bubar, mereka ada tempat nongkrongnya di depan sekolahan kita, ada warung tuh. Siapa namanya tuh? Mas Agung jual pangsit. Yang jual pangsit, ya kan? Itu maaf ya, ini cuma cerita ya, cuma cerita. Itu hampir tiap hari tuh gue dipalakin sama dia. Sama Mas Agus itu. Bukan sama yang kakak Yang angkatan nongkrong. yang nongkrong di situ. Jadi dari jauh kita udah ngeliat dia nih, wah gue mau dipalak nih. Gue atlet dulu, jadi mau nggak mau gue jadi atlet. Lari gue kencang banget bener. Jadi dari dia udah ngeker nih, wah gue udah lari tuh. Jadi buka gerbang langsung lari gitu. Belum, kita baru mau masuk ke sekolah, Gerbang, baru turun bus, kan jalan tuh. Jalan Turunnya kan jauh kan? jauh di depan sana Iya, kan. Nah, itu gue jalan tuh. Udah mau kelihatan gerbang, dia udah pada nongol nih kakak kelas nih. Wah dia lagi gue kata, gue lari tuh kenceng banget tuh. Sekenceng-kencengnya gitu ya. Kenceng banget. Pada akhirnya gue nyiasatin kalau tiap hari begini gue bisa jadi atlet, gue bilang nih. Ngos-ngosan iya, atlet kagak, ya kan. Akhirnya gue harus datang lebih awal. Bukan gue rajin, bukan. Karena takut Karena dipalak. takut dipalak gue. Jadi dulu tuh di 142 ada masjid di bawahnya dekat Taman Alfa Indah. Oh iya, iya. Iya Sekarang kan? jadi sekolahan. Itu Taman Alfa Indah ada masjid. Jadi sewaktu gue masuk lebih awal, gue ke situ dulu. Sholat zuhur. Oh jadi siang ya Bang waktu itu? Bener-bener Siang. siang itu. Kok sampai zuhur aja nggak di dalam Itu sekolah? kelebihan gue. Kenapa tuh? Gue sempetin dulu sholat, baru masuk kelas. Asar pun gue, itu kan istirahat ada 2 kali ya Is ya. Jadi istirahat kedua itu jamnya asar. Pertama? Yang Pertama jam berapa sih Is? Gue lupa deh. Pokoknya yang kedua itu kita istirahat berapa Satu kali? kali. Satu kali ya. Satu kali. Oh asar doang berarti. Kalau kedua banyak banget soalnya Yes, kan yes. siang kan masuknya. Memori gue lupa. Jangan SMK nih. Enggak. Tapi kalau memori tentang guru, ada yang diinget? Ingat lah rata-rata ingat. Yang paling diinget siapa sih Bang? Banyak Pak Pujo, Pak Yanto, Pak Bakara, Pak Samlani, Itu kenangannya apa Pak aja? Solihin. Yang paling killer? Paling killer bukan killer, paling lucu itu Pak Yanto, cuma paling galak sebenarnya. Jadi paling lucu tapi paling galak gitu. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia Is ya? Bahasa Indonesia ya? Pak Pujo. Pak Itu Pujo tuh mungkin ganteng, guru ganteng. Pak Pujo mungkin dia pernah juga kita digaplok rame-rame berapa orang kalau nggak salah si gua Ngurah, Ijul, Yoyo, Dian itu Dian. Entah gara-gara lupa itu digaplok, pak. Waduh lah gitu.
Gara-gara apa ya? Gara-gara telat kalau nggak salah deh. Apa kita keluar pelajaran dia ya? Kalau ya pokoknya itulah pokoknya tuh inget banget tuh udah gak Pak Pujo tahu kan Pak Pujo? Gede kan Paling orangnya. ganteng, tapi Iya. diem itu kan Pak Pujo. Diem banget. Dim-dim galak. Enggak galak. Enggak galak, Enggak. cuman waktu itu mungkin Tegas kayak- orangnya kayak- tegas. Itu Tangan. jarinya dia, muka gue ketutup semua sama jarinya dia. Kalau orangnya tinggi gede ya. Oh, abis muka gue ketutup sama dia. Tapi memang gimana Ya ya? kalau zaman dulu gitu ya, kalau kita di kayak pukul apa guru itu ya lumrah lah. Mungkin kalau kita ngadu di rumah, mungkin malah ditambahin sama orang tua. Diomelin lagi ya, Bang, Tapi zaman kalau anak sekarang, ya nggak tahu lah, beda urusan. Yang pasti. Malah jadi viral. Nah, iya. Jadi Jadi viral. masing-masing guru itu punya kenangan sendiri-sendiri sih kalau gue. Jadi kalau ditanya siapa sih guru yang terbaik yang lo kenal, semua guru buat gue baik. Karena masing-masing punya kenangan tersendiri buat gue gitu loh. Jadi hampir semua guru, walaupun semuanya udah gue cobain ya, dia punya tenaganya tuh udah pernah gue cobain juga gitu. Yang paling ngena banget Bang? Yang paling berkesan. Nah, nih gue ada cerita nih. Gue gabungin cerita lo ntar nih. Jadi waktu gue kelas 3, gue naksir cewek kelas 1, Ada kelas. adik kelas. Siapa Jen? Ini cuma gue sih. Lo kan taunya sama gue main doang. Kalau pacarannya lo masa gue cerita malu, gue kan malu. Ya kan orang dulu SMP kita nggak ada yang pacaran sebenarnya. Cuma gue kebawa temen gue yang tadinya kita main sama-sama, pulang sama-sama gitu kan. Akhirnya gue harus nemenin temen gue nih pulang. Dia sama ceweknya, rumah ceweknya di Taman Alfa Indah kan. Wah, gue kayak tahu. Bocorin Bang Iis, bocorin Bang Iis. Ada tuh ceweknya, bener kan temen. Rambutnya bondol. Nah, dia tahu. Gue selalu nemenin. Gue udah kayak kambing conge ngikutin dia di belakangnya aja. Wah nggak kena gue kalau begini terus. Gue harus cari dong, iya kan? Wah lu begitu berarti gue harus begini nih gue bilang. Gue cari cewek. Dapet nih ceritanya. Kelas 1 tuh. Nah, waktu itu pelajaran kesenian menggambar di mana harus bawa cat air pada hari itu. Nah, setelah pelajaran itu selesai dan memang mau pulang, gue iseng cat air itu gue blepetin tuh ke bawah meja. Gue blepetin warna merah. Di bangkunya gue blepetin warna hijau, Jadi warna-warni. warna-warni. Masuklah kelas 1 ini nih. Iya kan? Kan dulu kelas 3 udah pagi kan, kelas 1 siang. Masuk nih yang edisi kelas 1. Cetet. Udah. Keesokan harinya gue dipanggil. Kenapa tuh? Enggak keesokan harinya. Hari itu gue dipanggil. Karena waktu itu gue masih di lingkungan sekolah, belum langsung pulang. Anak kelas 1 itu waktunya upacara pakai baju putih-putih. Itu hari Senin berarti. Enggak, Sabtu. Kalau siang itu pacarannya sore. 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 Itu habis rok. Warna-warni. Warna-warni. Anak kelas 1 itu. Anak kelas dilalanya itu cewek yang gue senengin. Ternyata dia duduk di bangku gue. Seneng banget dong. Tapi memang sebelumnya tahu Bang kalau yang duduk situ Enggak tahu. Tapi tahu Nggak kelasnya. Enggak tahu juga. Oh, cuma suka gitu cuma. Suka doang. Tahu-tahu guru kesenian ini manggil gue nih. Siapa nama gurunya? Nenggolan. Siapa guru kesenian dulu? Gua lupa. Panenggolan. Siapa sih? Panenggolan. Panenggolan kan? Panenggolan. Yang cowok itu Iya. kan? Iya, Panenggolan. Kamu sini. Lu yang duduk di situ ya? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Oh, bu, Pak. Gue kayak masuk Kopassus waktu itu. Bu. Ini kenapa gue dipukulin? Gue nggak tahu kan. Wow, diam di situ. Kamu harus minta maaf. Minta maaf apa nih? Datanglah itu yang cewek. kelas 1 dipanggil. Tuh kerjaan siapa itu? Buset pada belepotan semuanya itu. Waduh, cewek yang gue senengin lagi waktu itu. Aduh, gue bilang gue minta maaf. Itu tuh kenangan gue tuh. Tapi abis itu dia marah nggak Bang kalau udah tahu nih karena kan pelakunya nih Betul, gue. Jen, iya. Nah disitulah kelebihan gue. Ya apa tuh gimana? Karisma gue akan nongol di situ. Wow. Nah,
karisma gue nongol. Nah, di era pas itu berapa minggu kemudian, mohon maaf nih sebelumnya ya, ini cuma cerita lucu-lucuan, mohon maaf ya. Gue pengen jalan-jalan tapi nggak punya duit, tapi gue mau sama temen-temen, gimana cara nih? Akhirnya gue kontekin teman-teman gue nih yang, ntar kalau di depan dia, maksud dia ini cewek yang gue sukain ya, bilang gue lagi ulang tahun besokannya ya. Emang mau ngapain? Lo mau jajan nggak? Tak gue traktir lo semuanya. Wah iya mau gue. Wah. Pas dia lagi ngobrol sama gue, Jen, wah selamat ulang tahun ya besok ya ini dulu. Wah iya makasih. Tuh cewek, kamu ulang tahun? Iya besok. Oh kamu ulang tahun? Iya besok. Oh iya selamat ya. Iya. Pas besokannya datang itu cewek sama mamanya ke rumah gue. Ngapain tuh bang? Gitu. Hah? Ngapain tuh? Datang. Jadi sejarahnya itu emaknya dia ini temen kantor bokap gue dulu ternyata. Dia kenal sama bokap gue. Bokap gue itu boleh dibilang dikenal lah di lingkungan kantor. Nyokap ini kenal. Kebawa dong sama gue. Wah anaknya dia nih baik deh. Wah gue seneng banget. Dateng itu ke rumah gue nih. Temen-temen deh gue kumpulin nih yang gue ajak kemarin nih yang ngucapin gue kan. Ya udah kong kali kong sama gue. Udah pada dandan semuanya. Padahal nggak megang duit tuh. Alfian, iya tante. Emang rencananya mau kemana sih hari ini? Maunya sih nonton tante, cuma nggak punya duit. Terus abis nonton, ya makan-makan. Ada dananya? Nggak ada tante. Dikasih duit sama dia, sama mamanya. Wow. Seneng akhirnya teman gue semuanya. Mohon maaf. Ilmu apa bang? Itulah karisma gue di situ keluar. Karisma Keren-keren gue. ajarin dong. Tapi sempet jadian bang? Karena dulu Ya kan, masa cuma suka-suka doang ya bang Is ya? Udah deket, Gini. Itu. gue sebenarnya tuh nggak suka pacaran waktu di era gue SMP ya, karena gue lebih cenderung main sama teman-teman gue. Cuman gara-gara ini teman-teman gue nih yang tadi rendeng-rendengan, ya lo tau kan orangnya yang tiap hari nganterin nih anak pulang ke Alfa Indah. Gue juga bisa gitu. Oh, cuma mau nunjukin. Gue juga bisa gitu. Cuma ya sebatas itu aja, nggak lebih lah dari itu. Nggak, selebihnya ya udah. Cuma sebatas suka berarti. Suka doang. Tapi nggak sempet nembak tuh. Zaman itu nggak perlu nembak sih ya. Jadi Nggak cuma perlu. yang penting deket. Dia udah tahu kok. Oh gitu. Karena kan karisma gue ya kan. Dia udah tahu gitu. Dia udah tahu banget. Kalau gue suka sama dia dan gue dapet restu dari orang tuanya. Iya sampai ke rumah. Sampai ke rumah langsung Sampai ke ngasih rumah. uang lagi. Ngasih biaya. Awalnya gue pengen tahu rumah dia nih. Gue ikutin dia jalan kaki pulang sekolah loh. Bayangin. Jauh tapi dari sekolah. Nih orang kok rumahnya nggak nyampe lo tau komplek Bulog Kelapa 2. Oh, Pos Pengumben. Iya pos pengumben. Gue jalan kaki ngikutin dia. itu dia jalan kaki juga. Dia jalan kaki. Nih orang kok jalan kaki jauh amat. Tadinya gue nggak mau ketahuan. Cuma pas dia udah nyampe dan gue udah tahu rumahnya dia, gue aus. Gue nggak punya duit. Ongkos tinggal gope-gopenya. Gue jajanin, gue pulang jalan kaki nih urusannya ke rumah. Gope apa gocap? Gocap. Gope kan gue gede banget iya. Akhirnya gue ketok tuh rumah dia, malu nggak malu deh gue pikir kan. Ya ngapain kamu? Tadi ngikutin kamu pulang gitu kan. Nggak bilang-bilang. Iya bagi minum dong. Ketahuan juga gue. Di situ tuh emaknya. Siapa? Oh Alfian tante gitu kan. Orang tuanya kerja di mana ini? Oh, di situ udah mulai dapat restu gue. Wow. Yes. Kalau Bang Is dulu pacaran juga sih Bang? Enggak. Enggak, dia lebih cenderung sama laki-laki kalau dia. Ya maksudnya laki-laki itu kan artinya bisa main ya Bang. Pada Main, zaman dulu kan main. masih anak-anak. Kita cenderung lebih main ya. Lebih Is, suka ya. main ya Lebih daripada suka main. sama Benar, perempuan-perempuan. karena ngelihat di era itu belum lah gue. Iya belum Main, ada kita main. tertariknya Main. gitu ya. Kenangan apa Bang Is yang paling diingat di 142? Apa yang paling iya? Ya itu yang Pak pasti. Bakara. Lo inget nggak Pak Bakara? Kalau yang kita Kalau minus satu cepet. Iya kan? bukan kan Kalau kertas ulangan kan dan fotokopian kan biayanya satu cepet. Maksudnya satu kertas cepet gitu apa gimana?
Ya pokoknya fotokopian gitu sama kertas ulangan tuh biasanya dibilangnya 1 cepek. Jadi wajib beli itu Iya. kertas ulangan itu. Benar. Banyak sih kenang-kenangan sama guru-guru tuh. Pak Solihin. Kalau Pak Solihin gimana tuh Bang? Pak Solihin tuh guru olahraga tuh. Iya. Gua ada Zaman kenangan. Indah masih ada nggak? Ada. Masih ada. Dia masih sampai sekarang. Oke, Enggak. sekarang udah pindah kayaknya. Dari zaman aku juga Gue mau nggak ada. nyeritain dia nih sebenarnya. Boleh ceritain nih Benar, biar gua kita semua nyeritain pada nih. tahu ya. Dulu Pak Solihin itu di era gue itu dia guru baru kalau nggak salah. Iya, Penggantinya guru apa ya? Olahraga Guru juga. olahraga. Siapa nama guru olahraga sebelumnya? Lupa gue. Pak Ya siapa pokoknya ya? gitulah. Pak Solihin ini era guru baru lah di era gue. Sekali waktu gue lagi belanja di warung dekat rumah gue ngeliat dia. Ternyata kontraknya emang di situ. Lah, Pak Solihin, loh kamu tinggal sini? Iya saya tinggal sini. Masih kosong itu rumah, dia baru pindah lah. Gue pulang dong, Mak, kenapa? Ada guru piano Mak, deket sini rumahnya. Oh iya, mau perabotan nggak tuh katanya? Tuh kasih tuh, bangku, meja 1 set. Gue ke rumah Pak Solihin dong, Pak, mak gue nawarin bangku meja nih 1 set mau nggak? Emang ada? Ada. Yaudah, akhirnya kita gotongan sama teman-teman nih ke rumah dia nih. Pak, nih Pak. Oh iya, makasih ya. Besokan nih. Alfian, ntar malam ke rumah. Ngapain Pak? Bantuin saya ngisi rapot. Ya, gua demen banget dah. Tapi dari situ malah jadi deket sama Pak Solihin artinya. Deket banget. Begitu juga sama Pak Bakara, guru matematika. Ya karena kita les waktu itu. Bukan les, Les Is. juga. Jadi warung yang di dekat rumah gue ini ternyata adiknya Pak Bakara. Deket-deketan gitu. Deket. Kamu sekolah di mana? 142 Om. Wah, kakak saya ngaca di sana. Siapa namanya Om? Pak Bakara. Waduh, guru gue kata nih. Ah, kesempatan gue ngademin dia nih. Tapi di zamannya dulu itu murid deket sama guru tuh kayak suatu kebanggaan. Sangat. Sampai Sangat. sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang ya. Kalau dulu itu kita deket sama guru bukan untuk cari muka, nggak ada. Tapi kayak kebanggaan sendiri bisa deket sama guru. Sangat bangga banget. Jadi hampir semua guru tuh pengen gue deketin, tapi apa daya merekanya Nggak mau deket. nggak mau deket sama gue. Gue berprestasi kagak, ya kan? Apa kagak? Capek juga mau kenal gue, gitu aja. Tapi ya alhamdulillah semuanya guru-guru itu buat gue tuh punya kenangan masing-masing lah. Keren lah pada zamannya itu keren banget sih. Iya guys? Bener. Iya. Pernah Bang ketemu sama Pak Solihin? Ah, nih buat Pak Solihin nih. Masih ingat saya nggak Pak? Ah, Pak Alfian Mukti. Ini Pak Alfian dulu yang ngasih sopa ke Bapak. Ingat nggak Pak 1 set? Nih saya Pak orangnya. Jadi ada maksud ya ngasih sofa tuh biar diinget sama guru. Sampai Pak Solihin. Nggak tahu, nyokap gue juga orangnya baik banget gitu kan. Itu sofa 1 set lo kasih tuh guru lo, mau nggak gitu loh. Pak Solihin mau aja kan. Nah semenjak itu hubungan gue baik. Dan itu gue ajak temen-temen gue yang ngangkatin bangku meja tuh ngumpul di tempatnya dia. Masih bujangan itu. Masih bujangan, ya ngobrol, ketawa, ketiwi, bantuin ngisi rapot. Wah, gue seneng banget dah, beneran. Pak, rapot saya berapa? Itu kan udah ada. Oh iya Pak, set. Ya, wah, cakep banget dah. Gue udah Aduh, kalau tahun 90 tuh masih suka kumpul nggak sih Bang? gue minum ya. Boleh. Gue mau makan. Boleh nggak Bang? Kumpul gimana nih? Kumpul silaturahmi, reuni kayak gitu. Masih ada. Sampai sekarang gitu. Masih ke yang pasti hari hari Minggu suka pada ngumpul juga main bulu tangkis ya. Oh, setiap minggu. Oh gitu wajib? Ini Enggak masih- juga sih. Di mana? Di sini di larangan. Nggak diajak Bang Ojan. Ah, parah. Oh karena jauh ya. Iya, jauh. Iya. Lagian napas gue juga udah nggak sanggup deh, Nggak sanggup ya? Nggak, gue Senang mendingan gemes ya. main catur sama main dapur, kawan deh gue deh, jangan olahraga pusing oleh Bang gue deh. Is, apa sih yang paling disukain tuh dari makanan? Kalau zamannya dulu kantinnya gimana? Wah, kantinnya ala kadarnya udah. Ala kadar Iya. Ya kalau makanan standar lah. Yang paling diinget apa Bang Is? Ya apalagi kalau bukan lontong. Kenyang ya, murah kenyang ya. Iya, Lontong sama bakwan. iya. Pakai sambal kacang. Ya bener, sambal kacang. apalagi. Esnya? Biasa, es kenyot. Enggak, kayaknya dulu udah ada limun ya, Is.
Enggak, tapi kan di situ ada es Kebo krimnya doang ya? Kalau awal ketemu cerita Bang Ojen sama Bang Iis barengan tuh gimana nih? Ketemu kita kayak gini lagi nih. Apa memang komunikasi terus? Ya ini udah lama hilang nih, nggak tahu nomornya toto ganti. Terus itu bisa ketemunya lagi? Dikasih taunya sama si Raden. Besok hari Sabtu katanya ada podcast bilang gitu sama ini si Ojen. Jadi sebenarnya sih kalau ketemuan itu dengan seangkatan tuh kita sih sebenarnya boleh dibilang jarang ya. Tapi juga acaranya tuh rutin juga, kayak ngumpul-ngumpulnya tuh ada. Terus komunikasi mungkin by WhatsApp Di grup-grup tuh ada juga. Jadi nggak hilang begitu aja sih, tetap berjalan lah. Cuman memang guenya aja yang menghilang. Kenapa tuh? Satu ya mungkin kesibukan gue juga, kedua juga jaraknya gue juga agak Jauh ya? jauh banget. Sedangkan teman-teman SMP tuh boleh dibilang lingkungannya ya di sini-sini aja gitu loh. Nggak kemana-mana. Sekalinya gue ajak ngumpul di Bekasi pada angkat tangan. Gue terus yang kesini. Karena sendiri. Iya, Kalau di itu. sini kan temennya banyak jadi pada maunya di sini deh. Gue kesini ini karena acara Om Yanwar, teman-teman semua gitu. Meramaikan ya Bang ya. Pengen ikut jadi bagiannya aja. Dan Kan itu kita emang keluarga gitu ya. gue jadi kebanggaan gue sih. Nah, ayo sahabat 142 alumnus dari tahun berapa sih Bang? 80. 83 Angkatan ya? 83. 83 ya? 83 sampai 2000 81. 81 sampai 2022. Ayo dong bareng kita ikut podcast, kita ceritakan masa lalu kita seperti apa. Betul. Ini kayak Bang Ojen sama Bang Iis berarti artinya baru sekarang ini ketemu lagi. Iya, baru ketemu lagi. Baru Berapa ketemu. lama nggak ketemu? Ada mungkin 5 tahun. Oh Oh iya. kirain Ada. dari SMP gitu nggak? Enggak, Enggak, 5 karena tahun. kan SMA bareng gak sih bareng? Kita SMA bareng. Oh, bareng. Dari SD malah sampai bosen. Tapi sekelas nggak? Kenapa? Sekelas apa enggak? Enggak sih, Satu enggak. sekolah aja? Satu sekolah. Kalau yang SD pasti sekelas. Karena ada satu kelas aja ya Iya. SD ya? Kalau SMA bareng. SMP nggak Bisa, sekelas. 3 tahun itu nggak sekelas? Enggak. Enggak. Oh enggak. Jadi gue kelas 2 itu dulu siang. Jadi gue merasa tersisihkan gitu. Sedih gue harus berpisah sama temen-temen gue. Oh jadi ada siang ada pagi Ada. gitu? Ya, kelas karena duanya. kan dulu emang ruangannya kan kurang waktu itu. Cuma kan 6 kalau nggak salah ya, 6 kelas kalau nggak salah waktu 6 itu. kelas itu satu perangkatan atau? Enggak, ruangan kelas jadi dibagi-bagi. Semua ya dari kelas 1 sampai Iya. kelas 3. Kelas 6 itu dari kelas 1 sampai kelas 3? Bukan, maksudnya yang SMP. di SMP. Karena kan kelas 1-nya siang. Iya, Siang baru. siang. Kelas 2 dibagi, pagi sama siang. Yang pagi itu full ya kelas 3. Oh. Full kelas 3 ya. Berarti kelas 2 pagi siang, Iya. kelas 1-nya siang. Iya, Siang. kita kelas 1 itu emang cuma ada 1A, B, C, D. D. Iya, 4. 4 kelas. Dan gue tuh harus berpisah sama teman-teman gue. Karena gue tuh siang dapetnya. Sedangkan teman-teman gue itu yang deket sama gue tuh pagi. Pagi semua. Dan gue berbarengan sama siapa? Raja penyamun satu kelas gue. Siapa Bang? Ya itu dulu tuh di 142. Gue nih ya, paling gimana kalau udah denger Kampung Baru sama Mabat. Wah udah deh biang kerok itu. Tukang berantem. Satu kampung berantem sono, satu kampung nyerang sini. Dan gue bergabung kelas 2 sama mereka. Kebayang dong pucetnya gue. Dari anak unyu-unyu gabung sama mereka. Bak. Dari belah banget ya? Dari belah pinggir, belah tengah, sampai belah belakang gue udah bingung ngebelahnya lagi. Dan di situ gue hebatnya gue juara 3 loh Wow. Di kelas. di kelas gue doang. berprestasi. Banget merah gue 1, jarang-jarang kan merah 1 juara 3. Nah gue juga bingung nih gue. Karena temen-temennya. Mohon maaf. Ya itulah standar kelas gue tuh. Gue juara 3 tapi merah 1. Ini gimana ceritanya gue katain nih. Itu sih waktu semesteran ya, bukan yang naik-naikan kelas. Nah pas udah kelas 3 bergabung lagi. Tapi pas gue udah kelas 3 karena gue udah bergabung dengan anak-anak yang Bandel gitu. bandel istilahnya. dulu. Jadi gue udah kelas 3 udah pede. Gue udah dikenal dong sama mereka. Gue udah gak bakalan yang namanya dipalak atau apa ya dong. Udah merasa Merasa. bagian Udah ya. merasa bagiannya mereka juga. Dan benar. itu ternyata wah beruntung juga gue gabung di kelas siang. Wah keren deh. Keren banget deh. Kalau Bang Iis pagi apa sih ya? Pagi. Pagi. Oh, pagi. Pagi dia.
Berarti pisah ya. Pisah. Sedih Pisah. Kangen dong Gue. emang kangen ya. Gimana? Kangen. Tapi kan ketemu kalau Ketemunya sisihan suka ada kan ya Bang ya. Jadi waktu pas anak pulang pagi ketemu sempet kan? Sempet. Ketemu. Cuma ya say Sekilas hello doang. aja. Karena mereka harus pulang, gue juga harus masuk. Jadi cuma say hello aja. Tapi ya selebihnya ya udah. Gue harus di kelas itu loh selama 1 tahun. Wah. Tapi kan ada hikmahnya Bang. Banget. Dan itu wah anak-anak yang boleh dibilang bener-bener deh mentalnya mental tempur semua lo kelas. Beneran. Sekarang gue tanya mau, inget gak wali kelas lu kelas 1 siapa? Gue lupa. Memori gue 1 GB gue kata tadi. Gue lupa. Internalnya berhabis. Gue lupa. Siapa emang? Kalau gue Pak Bakara, Oh iya. kelas 2. Lu satunya satu apa sih? 1A. Oh gue 1B. Oh, masa kelas ya. Nggak sekelas. Kelas 2 Pak Solihin. Oh, Kelas 3 Pak Yanto. Masih inget banget. Masih alhamdulillah masih. Jangan tanya gue itu ya. Kalau menurut Bang Iis sama Bang Ojen, podcast ini gimana sih Bang? Ini keren. Is. Keren. Keren tuh dalam artian apa Bang? Satu, kita bisa ngumpulin alumni 142 dengan kita lihat di YouTube kan. Iya. Nah, dan ini juga kita yang pasti silaturahmi. Bisa ketemu juga. Nah, udah gitu podcast ini apa ya? Nantinya bisa kita saling share entah itu apa, charity apa-apa untuk kan udah ada kalau nggak salah ya. UMKM ya. Iya, UMKM terus yang untuk bantuan-bantuan itu juga kalau nggak salah udah ada kan sosial. ya, sosial itu alhamdulillah. Ya kayaknya keren sih, keren. Kalau gue itu pertama gue bangga bisa ikut di bagian podcast ini. Jadi bagian gue tuh bangga, makanya waktu kemarin diundang itu aduh gue pengen banget. Gue pengen banget jadi bagiannya. Kedua juga gue ngucapin terima kasih juga sama kalian ini. Kalian ini yang anak-anak muda-muda ini yang punya talenta tuh gue bangga banget sama kalian semuanya nih. Gue acungin jempol. Dan yang ketiga seperti yang Is bilang, ada apa silaturahmi apa segala macam, mungkin dari titik ini nanti akan berkembang kelanjutannya, gue juga nggak tahu ya kan. Amin. Gue sih berharap gini aja, gue pengen di acara ini nih orang lebih banyak tahu. Terlepas mau satu angkatan 142 mau yang lain, lo kan pasti punya teman-teman semua ya. Ini jadi acara inspirasi buat mereka juga. Gue pengennya kayak gitu. Jadi bukan lingkup 142 aja, tapi bukan. seluruh. Memberikan contoh, kitanya yang memberikan contoh buat mereka. Iya. Ini loh, Kita bisa loh. kita bisa. Gitu ya. Kenapa teman-teman yang lain nggak bisa? Dan Gitu. dan yang pastinya lebih bermanfaat seperti Sangat. ini dengan bergabungnya kita ya. Sangat. Makanya gue pengen jadi bagian ini. Kedua, gue ngucapin terima kasih sama kalian. Keempat juga, gue pengen bisa berkontribusi apa nih buat lo orang. Tapi jangan duit ya. Kalau duit gue nyerah nih, gue angkat tangan. Karena kontribusi bukan hanya uang saja Betul. ya Bang ya, tapi ikut dari bagian kita pun menjadi kontribusi. Gue mau yang ikut sangat besar. berkontribusi. Apa sih nih yang bisa gue kontribusiin dengan kemampuan gue? Dengan skill gue ini apa yang bisa gue kontribusin? Deh kemarin kan nggak ada yang ngomong gitu kan, gue doang. Jadi merasa gimana? Iya dong. Gue pengen ikut berkontribusi dalam artian, ayo gue sebagai bagian yang jadi 142 juga ingin berkontribusi dengan harapan apa? Acara ini bisa berkembang ke depannya, membawa dampak positif yang lebih udah pasti itu. Itu aja sih. Gue nggak muluk-muluk lah. Ajak Bang sekalian Bang, Enggak. para sahabat di rumah buat Iya, datang ajak ke dong, sini. gitu. Gue ada leadernya sih yang buat ngajak-ngajak. Karena kalau gue yang ajak mereka pada nggak percaya. Kenapa? Nggak, gue orangnya nggak meyakinkan. Jangan Yang pasti gue pengen undang juga angkatan 90 Berapa? itu. Kalau bisa lihat Ahmad Zulkarnain kita undang. Bang Zulkarnain harus datang ya. Iya, Ahmad Zulkarnain wajib. Ya, Nah. dia boleh lah. Boleh lah apa nih? Gini loh, dia ya boleh dibilang orang aktivis juga. Ya.
Dia salah satu orang aktivis. Gue dulu satu kampus sama dia di Trisakti. Dia tuh biar begitu-begitu, tapi salah satu jadi aktivis di Trisakti. Dan namanya terkenal banget. Gue juga bingung nih sama dia nih. Jadi adalah inspirasi yang terkadang gue tuh nggak kepikiran, tapi dia udah bisa nyampe ke sono, itu juga boleh lah. Ijul Keren Ranai itu ya, boleh. keren itu. Orangnya ganteng, baik hati, ya kan? Wow. Ya hampir Udah sama lain. kayak gue deh, Oh, gitu. Tapi ada salahnya loh Bang Ojen, Bang Yes. Iis diajak seluruh, bukan hanya tahun Iya. 90 saja, Iya. tapi Iya. seluruh angkatan. Betul. Siapa tahu juga mungkin dari luar alumni. Kak, kan gue pengen bilang tadi, gue hanya pengen jadi bagian ini, gue hanya ingin bisa berkontribusi, you orang lah. Oke, kalau bukan Bang Ojen yang ngajak, saya mau Bang Iis, yuk ajak seluruh. Kan banyak yang nonton nih, Nonton. nggak cuma angkatan 90 aja, tapi seluruh. Iya, keluarga besar alumni 142, terutama yang udah pada sukses, mungkin bisa ikut podcast ini untuk membagikan ilmunya pada kita semua loh, gitu loh. Betul, Amin. betul. Amin. Dan berkontribusi Iya. untuk acara ini yang buat kedepannya itu ya berguna buat kita Ya. juga. Dan hitungan sukses pun bukan hanya dari segi pekerjaan Ya, dan benar. finansial Iya, aja. benar. Nggak. Tapi ilmu Ilmu. dan cerita itu yang paling mahal menurut. Betul. Kayak gue denger tadi sebelumnya tanya jawab gitu-gitu ya. Bisa memberikan waktu aja ke sini aja udah keren. Bisa ngembangin aja acara ini aja udah keren buat gue. Kalau gue yang di posisi itu udah bubar ini kantor. Udah bubar. Udah bubar. Tapi nggak kalah asik untuk bintang tamu kali ini karena tadi dari Masa? ceritanya, Oh iya? aduh heboh banget. Enggak, terus karena bikin- gini, gue udah janji nih sama yang ngundang gue nih. Gue mau bikin acara itu fun. Mungkin kalau dengan cara fun, orang lebih nikmatin ngeliatnya. Iya dong, iya dong. Oh, itu merasakan Iya dong, juga. lo iya, orang fun gitu. Wah, acaranya fun banget gitu, kayak enjoy banget. Capek tahu, gue mau ikutan gitu kan Iya, atau gimana gitu. Kalau dibilang buat serius, gue juga nggak bisa serius orangnya. Nggak Jadi bisa serius. lebih Tapi, cenderung fun aja. enjoy sih. aja lah di sini, Enjoy nggak aja, usah terlalu bener. serius-serius banget. Benar. cerita. Jadi jangan nggak usah sungkan juga apabila teman-teman ada yang minat. Terus bingung lo mau nyeritain apa, lo nggak usah bingung. Yang penting datang. Yang Sini penting aja. datang. Karena kenapa? Orang-orang yang berkecimpung di sini semua tuh udah orang-orang profesional. Yang bisa mengarahkan lo itu buat jadi fun. Kalau lo nyanyi-nyanyi gue sedih, gue bakalan nangis juga. Loh. Bener. Tapi ini orang-orang yang expert banget di bidangnya, beneran. Itu keren menurut gue, udah keren banget. Thank you, udah bisa jadi bagian dari acara ini tuh gue thank you banget. Bang, waktu kemarin alumni 142 berkumpul, ada nggak sih? Alhamdulillah banget. Datang, Bang. Enggak. Alhamdulillah, enggak datang. Ih sayang banget, padahal seru tahu. Gak tahu antara sentimen atau gimana, gue nggak diundang. Nggak ada informasi nyampe Oh, ke mungkin gue. karena nggak baca broadcastnya aja Itu kan kali di ya. grup ngasih taunya. Itulah gue nggak ikut bergabung di Nggak situ. ikut. Wah, sayang Nggak ikut, banget. bener. Nah, sayang banget Gue harus malah ada. bergabung di komunitas ayam kampung gue. Jadi kagak tahu. Mohon maaf nggak bisa hadir, mohon maaf. Tapi Bang Iis, Enggak gitu, nggak bisa datang. Kenapa lo nggak bisa datang, Is? Kalau waktu itu kalau nggak salah lagi keluar kota. Jadi berhalangan. Iya. Nah, Bang Iis satu lagi. Bang Iis sama Bang Ojen harus kasih semangat kita. Terutama kita yang ada di depan sini atau di balik layar dan semua koordinator 142. Seperti apa semangatnya untuk kami? Gini, kalau dari sisi semangat sih dengan adanya acara ini yang udah berjalan sekarang terakhir, kalau sama gue 6 episode ya. Kita gabung ya. Oh, gimana? Kita gabung ya. Jadi 1 episode, 2 episode besok Bang Ojen lagi gitu enggak? oh enggak. Gue ngelihat acara ini makin hari makin per episode itu tuh kayaknya udah banyak orang yang berminat untuk bergabung di sini dalam artian wawancara, jadi narasumber atau segala macam tuh udah buat lo orang nih mentalnya boleh juga loh. Boleh. Gua akuin mental lo boleh. Apa yang lo dapet dari acara beginian? Gua tanya. Banyak banget. Enggak, Bang, terlepas silaturahmi. itu ya. Materi nggak ada. Materi enggak ada. Nggak ada. Iya. Waktu lo kebuang. Capek.
Tapi lo ngeluh? Enggak. Kalau dibilang kebuang sih enggak kebuang ya untuk waktu, karena kan kita ngumpul, kita dapat ilmu juga gitu kan. Yes, Kita yes. terbuang. Nggak, maksud gue Di gini. rumah juga ini. Harusnya lo acara ini, misalkan Sama nggak ada temen-temen acara ini ya. bisa ngumpul sama keluarga atau apa. Tapi dengan ada acara ini akhirnya gue Jadi nggak bisa. terbuang ke sini gitu gitu. Pasti namanya waktu Yes. pasti terbuang, pasti ada. Materi lo dapet? Enggak. Enggak ada. Capek? Dapet? Capek. Capek. Makan hati? Makan hati. Yang penting Lo silaturahmi bener, ya. lo bener. Tapi apa? Lo terus jalanin acara ini kan? Iya. Dengan tujuannya apa? Tanpa pamrih. Yes. Karena seneng aja gitu Yes. kan. Benar. Lo yang jawab sendiri kan? Iya, Bener. Lo bener dong. Lo bener dong. Seru banget Lo bener rasanya dong. kali ini saya Gue ketemu bangga. sama Bang Ojek. Bangga. Bangga. Gue bangga banget. Makanya lu deh cek apa yang lo dapet nggak ada. Tapi lu tetap berjalan dengan ya itu yang tadi gue bilang. Lo punya semangat, punya kemauan, ada rasa senang, itu udah top markotop buat Ya, yang penting gua. semangat ya. Harus. Semangat untuk saya, Harus. Cheryl, Harus. Kak Raden, ada Bang Ojen juga, Yes. ada Bang Isdin Yes. juga, dan juga untuk Para para sahabat. sahabat semua. Siap. Nah, Bang Ojen, Bang Iis, kayaknya waktu yang sangat terbatas sekali. Udah, Upan masih banyak nih. Udah. Makanya saya ajak Bang Udah Ojen nih. nanti ikut list di episode-episode selanjutnya. Tak gue pikir-pikir dulu ya. 2 jam gue kemari. Aduh. Jauh-jauh ke sini cuma podcastnya sebentar doang gitu ya. Enggak sih, Oh, tapi enggak. gue udah bilang tadi, gue pengen jadi bagian ini. Ya memang Harus rasanya waktu sekarang itu memang sangat sedikit sekali ya Bang ya. Makanya gue pikir masih panjang, udah habis. Masih panjang udah. Udah habis. segini doang nih. Kasihan. Gue masih banyak nih cerita. Aduh ya udah tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dengan waktu yang keterbatasan ini juga gue udah makasih banget ya kan. Makasih banget. Ya buat teman-teman semua. Mari kita kita support acara ini ke depannya yang tujuannya juga untuk kita kembali. Iya. Gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bang Ojen, Bang Iis. Makasih juga Indah sama Cheryl Iya, udah terima mengundang angkatan 90. gae. Angkatan tua. Banyak banget ilmu yang saya dapat dan juga Cheryl ya mungkin Iya. Cheryl ya dari cerita canda, tawa, terus tadi ada yang cerita-cerita ya. Ada gue ada cerita sedih loh, bener Cerita deh. sedih. Cerita sedih ada ya kan, tapi lo nggak tanya ya udahlah gue nggak cerita. Nggak tanya ya. Nggak apa-apa. Ada pesan nggak buat para sahabat atau guru-guru? Persen tadi udah deh gue ngomong. Udah ya. Udah. udah. Buat gurunya doang nih ya. Buat gurunya aja. Yang tadi yang itu udah ya. Yes. Sekarang buat gurunya. Gurunya mungkin harus datang juga nih ke acara podcast. Wajib datang. Wajib datang. benar. Siapa tahu karena sekarang kan banyak murid hanya menceritakan tentang guru. Mungkin ada yang diingat dari guru tentang murid. Betul. Setuju. Oke, nah, Bang, mudah-mudahan juga nanti untuk para sahabat podcast di rumah nggak hanya datang untuk bercerita saja, tapi juga bisa datang untuk memeriahkan usaha. Contohnya Oke. seperti UMKM, Yes. kita berikan penjelasan dan informasi tentang produk yang Padahal bisa. gue ada juga itu cerita cuma nggak ada Wajib harus datang lagi kalau kayak gini caranya. Kayaknya harus Padahal datang gua lagi. mau cerita itu juga itu sebenarnya beneran tapi ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke sahabat di rumah, kayaknya waktu yang udah terlalu Habis ya? lama juga, udah habis juga. Kita harus undur diri. Siap. Untuk para sahabat, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, Amin, panjang amin, umur dan yang pastinya rezeki yang banyak. Amin. Oke, terima kasih abang-abang udah datang ke Sama-sama. sini. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Insya nanti Allah, ya. amin. Amin. Semoga ya. Amin. Semoga. Ceritain semuanya lagi. Amin, amin, amin. Amin. Oke, datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Yeay!